Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita bisa melanjutkan cerita Nabi Isa berikutnya pada judulnya yang ke-10. Jadi mari langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'anallahu bihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Da'watuhu ila ad-dini wa takzibuhu al-yahuda. Dakwahnya Nabi Isa menuju agama, ila ad-din, wa takzibuhu, dan pengingkarannya Nabi Isa al-Yahuda kepada orang-orang Yahudi. Wa kazzaba al-Yahuda fi katsirin mimma takhayyaluhu wa ghalaw fihi. Dan Nabi Isa mendustakan orang-orang Yahudi pada kebanyakan dari apa yang mereka itu berhayal. Wa ghalaw fihi, dan mereka itu berekstrim padanya. Wa harramu ma ahallallah, mereka orang Yahudi itu mengharamkan apa yang Allah halalkan. Wa ahallu ma haramallah, dan mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Faqama, maka berdirilah Nabi Isa, yad'uhum, yang mengajak mereka, ila ruhiddin wa lubabih, kepada ruh agama dan intisarinya. Wa aslihi wa haqiqatihi, asal pokok agama itu, wa haqiqatihi, dan hakikatnya. Wal hubbu lillahi hubban yaglibu ala kulli hubbin, dan mengajak kepada cinta kepada Allah dengan cinta yang cinta itu mengalahkan segala sesuatu, segala cinta lah gitu. Wa rahmati, dan rahmat, alal insaniyati wa ihtiramiha, dan mengajak kepada rahmat, menjadi berkasih sayang secara kemanusiaan, insaniyah, wa ihtiramiha, dan menghormati nyawa, menghormati kemanusiaan, wal muwasati lil fuqara, dan setara lah gitu, equal, yaitu setara bagi orang-orang yang miskin lah gitu. Wa yad'uhum ila tauhidil khalis, dan Nabi Isa mengajak mereka kepada tauhid yang murni. Wa rafdi kulli ma dakhala ala dinil anbiya'i, dan menolak bagi tiap-tiap sesuatu yang masuk kepada agama yang dibawa oleh para nabi, min adatin jahiliyatin, berupa adat-adat kejahilian, itu ditolak oleh Nabi Isa. Wa aqaida batilatin, dan akidah-akidah yang sesat, yang batil. Al-Yahuda yansubuna lahul harba. Mungkin ini saya nggak tahu apakah benar Al-Yahuda atau Yahudi. Yahudu ini. Kayaknya Al-Yahudu mungkin ini. Orang-orang Yahudi itu yansubuna lahul harba, yaitu mengobarkan peperangan lah gitu. Wa syaqqa kullu dzalika 'ala al-yahud, dan pecahlah segala sesuatu ala dzalikal yahud, ketika kondisi orang-orang Yahudi saat itu terpecah-pecah. Wa nasabu lahul harba, dan mengumumkan bagi Nabi Isa itu peperangan. Wa ramauhu an qausin wahidatin, mereka melemparkan satu busur panah. Wa rasyaquhu bituhami wal qadaifi, mereka orang-orang Yahudi itu menuduh dengan tuduhan fitnah lah gitu. Mereka menuduh
Nabi Isa dengan satu tuduhan dan satu fitnah. Wa tanawaluhu bisabbil qabihi, dan mereka orang-orang itu tanawalu, mereka mereka itu melakukan satu ujaran kebencian lah gitu, melontarkan kata-kata celaan, al-qabih, dengan celaan yang sangat kotor, wal qaulil badi'i, dan celaan dengan perkataan yang sembrono, yang cabul lah gitu. Wa tanawalu ummahu, dan mereka menuduh ibunya Maryam al-Batul, Maryam, perawan Maryam, bil qadfi wa ta'ni, dengan tuduhan, dengan fitnah dan pencemaran nama baik. Wa akasuhu, mereka orang-orang Yahudi itu melawan, atau gimana ini, wa akasuhu, mereka itu tidak sejalan lah dengan Nabi Isa. Wa taradauhu, dan mereka orang-orang Yahudi itu ingin mengusir Nabi Isa dan Maryam. Wa ahaju lahul awbash. Nah, apa maksudnya ini? Ahaja bima'na asarahu, membekaskan lah gitu, membekaskan baginya satu awbash. Awbash ini bintik-bintik, mungkin bintik-bintik yang ada di kulit ini. Gimana maksudnya ini? Wasaddu fi wajhihi turqa, dan mereka menghalang-halangi Nabi Isa untuk berjalan. Nah, jadi tidak diperkenankan untuk berjalan di sebuah jalanan. Kisah ke-12. Qissatu Isa fil Quran. Kisah Nabi Isa di dalam Al-Quran. Thumma aradu qatlahu, kemudian mereka orang-orang Israel itu ingin membunuhnya, wa takhallusa minhu, dan ingin terbebas darinya, tidak ingin berurusan lah gitu dengan Nabi Isa. Fahamahullah, maka Allah menjaganya, waradda kaidahum, dan menolak tipu daya mereka alaihim, kepada mereka, wa rafa'ahu ilaihi wa karamahu, dan Allah mengangkat Nabi Isa kepadanya dan memuliakannya. Iqra'u qissatahu fil Quran, bacalah olehmu akan kisahnya Nabi Isa di dalam Al-Quran. Apa kisahnya di dalam Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Idh qalatil malaikatu ya Maryam, ingatlah ketika para malaikat berkata, ya Maryamu, wahai Maryam, innallaha yubashshiruki, sungguh Allah itu memberikan kabar gembira kepadamu, bikalimatin minhu, dengan membawa tanda-tanda atau kalimat daripadanya. Dengan kalimat itu kamu akan mengandung lah gitu. Anak yang dikandung itu ismuhul Masih, namanya adalah Al-Masih, Isa bin Maryam, Isa bin Maryam. Wajihan fid dunia wal akhirah, yang ia Nabi Isa itu terkenal di dunia dan di akhirat. Wa minal muqarrabin, dan dia Nabi Isa itu Nabi Isa itu adalah orang-orang yang didekatkan kepada Allah, orang-orang terdekat. Wa yukallimun nasa fil mahdi, dan ia Nabi Isa itu mampu berbicara kepada orang-orang pada masa buayan, wa kahla, dan ketika ia dewasa, wa minas salihin, dan dia Nabi Isa itu termasuk orang-orang yang saleh. Qalat, ia berkata, Maryam berkata, Rabbi anna yakunu li waladun, wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku bisa memiliki seorang anak, walam yamsasni basyarun, sedangkan aku itu tidak pernah disentuh manusia. Jadi ini metafor bahwa disentuh itu ada hubungan seksualnya lah gitu. Tetapi dalam Al-Quran dibahasakan dengan bahasa yang indah. Qala kadzaliki, berkatalah
Qala kadzalika yakhluqu ma yasha. Begitu juga engkau, Allah menciptakan ma yasha, sesuatu apa yang ia kehendaki. Idza qada amran, apabila ia Allah menentukan satu urusan, fa innama, dan maka hanya sanyalah, yaqulu lahu, Allah mengatakan, kun, jadilah, fayakun, maka jadilah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, dan ia Allah mengajarkan kepada Isa itu satu kitab dan hikmah, wa Taurat, dan mengajarkannya juga Taurat, wal Injil, dan Injil. Jadi Injil itu artinya kabar gembira sebenarnya. Wa rasulan ila Bani Israel, dan dia diutus sebagai seorang rasul kepada Bani Israel. Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum, sungguh aku telah datangi kalian dengan membawa tanda-tanda kekuasaan dari Tuhan kalian. Anni akhluqu lakum minat tin, bahwasanya aku ciptakan bagi kalian dari tanah, kahayatil tayri, bentuk tanah itu menyerupai burung. Fa amfukhu fihi, maka aku tiupkan padanya burung yang terbuat dari tanah itu. Fayakunu tayran biidznillah, maka jadilah burung itu, maka jadilah tanah itu menjadi burung yang bisa terbang, biiznillahi, dengan izinnya Allah. Wa ubrihul akmaha wal abrasa, dan aku menyembuhkan orang yang buta dan orang-orang yang terkena kusta. Wa uhyil mauta biiznillah, aku mampu, kata Nabi Isa, menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah. Wa unabbiukum, dan aku kabarkan kepada kalian, bima ta'kulun, terhadap apa yang sudah kalian makan, wa ma tadakhiruna fi buyutikum, dan apa-apa yang kalian simpan di dalam rumah-rumah kalian. Inna fi dzalika, sungguh pada yang demikian itu, la ayatan, sebuah tanda, lakum, bagi kalian, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Wa musaddiqan, dan sebagai satu pembenaran, lima baina yadayya minat Taurat, bagi sesuatu yang ada sebelumku daripada kitab Taurat. Walu uhilla lakum, dan agar aku halalkan bagi kalian, ba'dalladzi harrama alaikum, akan sebagian sesuatu yang sudah diharamkan bagi kalian. Waji'tukum biayatin min rabbikum, dan aku datangi kalian dengan membawa satu tanda daripada Tuhan kalian. Fattaqullaha wa ati'un, maka bertakwalah kepada Allah dan ikutilah aku. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu, sungguh Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Fa'buduhu, maka sembahlah olehmu akan Allah. Hada siratun mustaqim, bermula ini adalah jalan yang lurus. Falamma ahassa Isa minhumul kufra, maka manakala mengetahuilah oleh Nabi Isa daripada kekafiran sebagian mereka, qala, ia berkata, man ansari ilallah, siapakah yang akan menolongku di dalam berdakwah kepada agamanya Allah. Qala al-hawariyun, berkatalah orang-orang Hawariyun, nahnu ansarullah, kamilah yang akan membantumu di dalam menyebarkan agamanya Allah. Amanna billah, yang kami ini telah beriman kepada Allah. Washhad, maka dan saksikanlah, bi anna muslimun, bahwasanya kami ini adalah orang-orang yang berserah diri. Rabbana amanna, wahai Tuhan kami telah beriman, bima anzalta, bagi sesuatu yang sudah engkau turunkan, wattaba'na rasul, dan kami telah mengikuti akan rasul, faktubna ma'asyahidin, maka tetapkanlah kami itu bersama orang-orang yang bersaksi. Wa makaru wa makarallah, mereka orang-orang Israel itu berbuat makar. Wa makarallah, maka Allah membalas perbuatan makar mereka. Wallahu khairul makirin, dan bermula Allah itu sebaik-baik yang mempunyai rencana.
Idh qala Allah, ingatlah ketika Allah berkata, ya Isa, wahai Isa, inni mutawaffika, aku akan mewafatkanmu, wa rafi'uka, dan mengangkatmu, ilayya, kepadaku, wa mutahhiruka, dan mensucikanmu, minal ladzina kafaru, dari orang-orang yang kafir, wa ja'ilul ladzina taba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir ila yaumil qiyamah, sampai kepada hari kiamat. Summa ilayya marji'ukum, kemudian kepadakulah tempat kembalimu, fa ahkumu bainakum, maka aku menghukumi di antara kalian, fima kuntum fihi takhtalifun, yang pada kalian itu padanya itu berselisih. Fa ammal ladzina kafaru, maka adapun orang-orang yang kafir, fa u'adzibuhum, maka aku akan mengazab mereka, adzaban syadida, dengan azab yang pedih, fid dunya wal akhirah, di dalam dunia dan di akhirat. Wa ma lahum min nasirin, dan tiadalah bagi mereka itu seorang penolong. Wa ammal ladzina amanu, dan adapun orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan orang-orang yang berbuat amal saleh, fayuffihim ujurahum, maka dia akan diberikan ganjaran. Wallahu la yuhibbuz zalimin, bermula Allah itu tidak menyukai orang-orang yang zalim. Dzalika natluhu 'alaika, yang demikian itu kami bacakan, kami ceritakan kepadamu, minal ayati wa dzikril hakim, daripada satu tanda wa dzikril hakim, dan satu zikril hakim, sebagai satu peringatan dari Tuhan yang maha bijaksana. Inna masala Isa indallahi kamathali Adam, sungguh perumpamaan penciptaan Nabi Isa itu di sisi Allah itu kamathali Adam, sebagaimana penciptaannya Nabi Adam. Khalaqahu min turab, yang Allah itu menciptakannya Nabi Adam daripada tanah. Tsumma qala lahu, kemudian Allah mengatakan, kun fayakun, jadilah maka jadilah. Al-haqqu min rabbika, bermula kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah engkau menjadi orang-orang mumtarin. Mumtarin ini apa ya? Mumtarin, kalau nggak salah artinya berbodoh atau apa nih ya? Fala takunanna minal mumtarin. Mohon maaf, saya tidak ingat arti mumtarin ini. Nah, 17 menit siratuhu wa da'watuhu fil Quran. Semoga ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.